Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini dengan sebagaimana mestinya. Kemudian selawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Mr. Revi Anthony MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan keluarga negara. Baik, langsung saja kami dari kelompok 3 akan presentasikan materi PKN hari ini, yaitu mengenai Konstitusi Indonesia. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Erwin Kasturi. Kepada Erwin kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan Konstitusi di Indonesia. Pembahasan pada kali ini, Konstitusi Indonesia terdapat beberapa poin. Yang pertama, apa itu pengertian konstitusi? Yang kedua, bagaimana sejarah konstitusi di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia? Yang keempat, apa tujuan pembentukan konstitusi? Pengertian konstitusi. Menurut KBBI, segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya dalam konteks organisasi atau negara. Mahkamah Konstitusi dalam Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menerangkan bahwa pengertian konstitusi terikat dalam pembentukan atau kelahiran suatu organisasi. Konstitusi berdasarkan kata. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, membentuk negara, menyusun negara dan menyatakan negara. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata konstitusi berasal dari 2 kata, yaitu kam dan statur. Kam artinya bersama dengan, sedangkan statur adalah membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan. Sejarah konstitusi di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945. Pada masa penjajahan Jepang mendirikan 2 organisasi. Yang pertama BPUPKI, yang kedua PPKI. Kita memasuki organisasi yang pertama, yaitu BPUPKI. Atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya, Yokoritsu Junbi Tosakai, yang berjumlah 21 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Ranus Muhammad Hatta, dan 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Tim khusus menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tim khususnya adalah Dr. Rajiman Widoyo-Diningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Suerjo Hamijojo, Suetarjo Kartohamijojo, Profesor Dr. Mr. Supomo, Abdul Qadir Dr. Ranus Yapjuan Bing, Dr. Muhammad Amir dari Sumatera, Mr. Abdul Abbas dari Sumatera, Dr. Ratulangi Andi Pangerang dan kedua dari Sulawesi, Mr. Latuhar Hari, Mr. Puja dari Bali, Aha Hamidan dari Kalimantan, RP Suroso, Abdul Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Hasan dari Sumatera. Dan organisasi yang kedua yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari Rancangan Undang-Undang Dasar Undang-Undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni 1945. Yang ketiga, memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Ketua Dr. Anus Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang keempat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional. Dengan terpilihnya Presiden dan Wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap negara telah ada, yaitu adanya rakyat, yaitu bangsa Indonesia, wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga ke Merauke, yang terdiri dari 13.500 buah pulau besar dan kecil. Kedaulatan yaitu sejak mengucap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemerintah yaitu sejak terpilihnya Presiden dan Wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan negara. Adapun fungsi konstitusi. Fungsi Pancasila ada hubungannya dengan fungsi Undang-Undang Dasar. Di antaranya, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan. Yang kedua, sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Yang kelima, sebagai identitas nasional dan lambang. Yang keenam, sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Yang ketujuh, sebagai sarana perkayasaan dan pembaruan masyarakat. Yang kedelapan, sebagai sarana pengendalian masyarakat. Yang kesembilan, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ke-10, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan bangsa. Adapun sifat konstitusi. Sifat pokok Undang-Undang Dasar Negara adalah fleksibel atau luwes dan rigid atau kaku. Yang pertama, fleksibel atau luwes apabila undang-undang itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, rigid atau kaku apabila undang-undang itu sulit untuk diubah kapanpun. Itulah tadi penyampaian materi oleh Saudara Erwin Kasturi. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan pembentukan konstitusi. Nah, tujuan pembentukan konstitusi ini di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan ini tidak bersifat sewenang-wenangnya. Nah, dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan tujuan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi dari yang harus ditaati. Nah, bukan hanya oleh rakyat tetapi pemerintah serta penguasa sekalipun.
Tujuan pembentukan konstitusi ini adalah sebagai sarana memberikan pembatasan dan penguasaan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa atau memberi batasan kepada para penguasa pemerintah. Nah, jika sebuah negara ini tidak memiliki konstitusi, maka sulit untuk mereka akan bertahan. Tujuan daripada konstitusi ini, Charter of English Liberties ini Raja John menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan dan bahkan tidak akan diadakan penangkapan tanpa peradilan. Kemudian, gagasan konstitusionalisme telah ditimbul lebih dahulu daripada konstitusi itu sendiri. Nah, konstitusionalisme dalam arti penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Telah timbul di abad pertengahan Middle Ages Eropa pada tahun 1215. Raja John dari Inggris ini dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka yang kemudian dicantumkan dalam Magna Charter atau Piagam Besar. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, setidaknya setiap konstitusi ini memuat 5 ketentuan atau ciri-ciri. Nah, adapun kelima ketentuan tersebut adalah yang pertama, organisasi negara. Kemudian yang kedua ada hak-hak asasi manusia, yang biasanya disebut dengan Bill of Rights, kalau berbentuk naskah tersendiri. Kemudian yang ketiga ada prosedur mengubah undang-undang dasar. Selanjutnya yang keempat ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Dan yang terakhir ada merubah aturan hukum yang tertinggi yang mengikut semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Perkembangan dan perubahan konstitusi Indonesia, Inggris dan Kanada merupakan negara dengan hukum yang tertulis. Perkembangan konstitusi. Nah, perkembangan konstitusi ini bisa dilihat ya, perubahan undang-undang dasar ini merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab dari otoritarian. Selanjutnya kita masuk pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kenyataan dengan dilakukannya perubahan undang-undang tersebut oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, gagasan perubahan undang-undang ini menemukan momentumnya di era reformasi. Pada awal masa reformasi, Presiden itu membentuk tim rasional reformasi menuju masyarakat madani yang di dalamnya itu terdapat kelompok reformasi hukum dan perundang-undangan. Nah, kelompok tersebut menghasilkan pokok-pokok usulan amandemen Undang-Undang Dasar yang perlu dilakukan mengingat kelemahan-kelemahan dan kekosongan dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Selanjutnya pada sidang tahunan MPR pada tahun 1999, seluruh fraksi di MPR ini membuat kesepakatan tentang arah perubahan undang-undang. Pertama, sepakat untuk tidak mengubah pembukaan undang-undang. Kemudian sepakat untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, sepakat untuk mempertahankan sistem presidensial. Selanjutnya, sidang tahunan MPR. Yang keempat, MPR ini sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan undang-undang ke dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dan sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang pertama itu terjadi pada tahun 1999, kemudian yang kedua pada tahun 2000, dan yang ketiga pada tahun 2001, serta perubahan yang keempat ini terjadi pada tahun 2002. Perubahan undang-undang ini kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan bagi MPR. Dari tahun 1999 hingga perubahan keempat
pada tahun 2002. Kesimpulannya, berdasarkan perubahan di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi dalam arti sempit yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis atau undang-undang. Konstitusi dalam arti luas yaitu sebagai hukum adat, hukum dasar yang tertulis atau undang-undang dasar dan hukum dasar yang tidak tertulis. Terbentuknya konstitusi itu berawal dari janji Jepang yang memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari, akan tetapi janji hanyalah janji dan penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin menguasai negara Indonesia. Kemudian dengan adanya pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta pelindungan hak asasi manusia, masyarakat Indonesia terasa lebih terlindungi. Dengan hal itulah perkembangan konstitusi di Indonesia terjadi. Kemudian ada pensarannya, pembentukan konstitusi sangatlah penuh dengan perjuangan. Perjalanan pencarian jati diri bangsa Indonesia berupa sejarah perubahan, yang mana perubahan konstitusi itu mencakup yang sangat melelahkan. Begitu pentingnya konstitusi ini, mari kita jaga bersama kekokohan tiang-tiang bahasa Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.